Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memperingati kenaikan Yesus ke surga dan hari ini sampai 10 hari ke depan kita sedang memperingati akan 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Bapa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Maka saya sebagai gembala sidang GSDA CWS Hope House of Peniel Pluit mau memberikan materi-materi pengajaran kepada saudara sekalian selama 10 hari ini, di mana materi tersebut ada 10 materi tentunya, yaitu siapakah Roh Kudus itu di hari pertama hari ini, lalu dapatkah Roh Kudus disebut sebagai Allah Ibu. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa saudara dapatkan adalah dapatkah seseorang disebut penuh Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Yang keempat, di hari keempat tentunya bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pelajaran yang kelima di hari kelima adalah bagaimana seseorang dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lalu pada hari keenam saudara akan diberikan materi bagaimana membedakan bahasa roh yang asli dengan yang palsu. Lalu pada hari yang ketujuh saudara akan dibimbing, diberi pelajaran mengenai apakah dipenuhi Roh Kudus adalah tanda kerohanian dari seseorang itu lebih dewasa. Lalu yang ke-8 saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang ke-8 nanti masih berlanjutkah karunia Roh Kudus sampai saat ini? Di hari yang ke-9 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan pelajaran apakah tujuan dari pemberian karunia Roh Kudus bagi gerejanya, yaitu saudara dan saya. Lalu di hari yang terakhir, di hari yang ke-10, di mana itu adalah peringatan Pentakosta, saya akan memberikan pelajaran bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah materi-materi yang bisa saudara dapatkan selama 10 hari. Dan tentunya pada hari ini saya akan memberikan pelajaran yang pertama, yaitu topiknya siapakah Roh Kudus. Masa di antara kenaikan Yesus ke surga sampai Yesus datang kembali seperti yang dia janjikan untuk menjemput orang-orang salehnya, yaitu saudara dan saya, itu adalah sebuah momen pergantian tongkat estafet dari Yesus kepada Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, maka yang berperan bagi setiap kita anak-anak Tuhan adalah Roh Kudus, bukan Yesus lagi di dalam dunia. Sementara Yesus yang telah naik ke surga, ia menjadi imam besar di surga yang berdoa syafaat untuk kita anak-anaknya, agar kita tidak terhilang. Itulah peran daripada Yesus sekarang di surga, di mana nanti pada saatnya dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya sebagai orang salehnya. Hari ini pertanyaannya, siapakah Roh Kudus? Itu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dipahami oleh saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jawaban yang baik, jawaban yang benar, jawaban yang tepat akan menolong kita untuk tidak lagi goyah meyakini siapa Roh Kudus itu sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus saya katakan adalah sesuai dengan firman Allah, dia adalah pribadi yang menggantikan peran Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, kata Yesus, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini ada kata penghibur. King James Version dan American Standard Version memakai kata the comforter, atau New King James Version memakai kata the helper. Kata sandang yang dipakai di sana adalah the. The menunjukkan itu kepada pribadi.
yaitu pribadi Roh Kudus yang dinamakan juga atau disebut sebagai penolong atau penghibur atau roh kebenaran seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dalam ayat ini secara gramatikal, tata bahasa Yunaninya, kata ia, yaitu Roh Kudus, kata ganti itu menunjuk pada Roh Kudus, Parakletos. Memakai kata ganti secara gramatikal adalah kata ganti orang ketiga tunggal pria. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14 sangat mendukung kepribadian Roh Kudus yang sesungguhnya. Dia memimpin di dalam kebenaran. Dia menginsapkan manusia, anak-anak Tuhan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pribadi yang sesungguhnya itu juga ditandai dengan memiliki beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai pribadi, yaitu adanya kecerdasan, di mana dia mengetahui dan menyelidiki segala sesuatu seperti yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10 sampai 11 dan juga Roma 8 ayat yang ke-27 di mana dikatakan di sana Roh Kudus menyelidiki Allah, menyelidiki pikiran Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan juga dia memiliki kecerdasan di mana dia mengetahui apakah seseorang itu berdusta, berbohong kepada Allah atau tidak. Seperti kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, sosok yang bernama Ananias dan istrinya bernama Safira, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Petrus menyebut pada saat itu bahwa engkau telah mendustai Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus adalah pribadi karena dia memiliki kecerdasan sampai pengetahuan yang seperti itu. Lalu juga hal yang lain yang kita bisa katakan pribadi yang sesungguhnya tersebut ditandai dengan memiliki perasaan, di mana di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 Paulus mengatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang bisa didukakan. Dan Allah berpesan melalui firman-Nya supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Lalu juga Roh Kudus memiliki kehendak, bukan cuma kecerdasan, bukan cuma perasaan, tetapi ia juga memiliki kehendak. Kehendak untuk apa? Untuk membagikan karunia-karunia kepada tubuh Kristus. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ada daftar karunia-karunia rohani. Ada 9 karunia roh yang bisa didapatkan oleh setiap kita yang merupakan pemberian dari Allah Roh Kudus. Lalu juga saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sebagai pribadi yang menggantikan Yesus Kristus memiliki kemampuan untuk berdoa syafaat seperti yang tercatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat 26 berkata demikian kepada kita, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi penting sekali kita memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang punya kemampuan untuk berdoa syafaat bagi kita. Bahkan dia juga mempunyai kemampuan untuk melakukan mujizat. Seperti dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ke-39, dicatat di sana bahwa Roh Kudus melarikan Filipus dari jalan di Gaza dan tiba-tiba Filipus dibawa oleh Roh Kudus dan sampailah dia di Asdod, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang menggambarkan pribadi yang sesungguhnya daripada Roh Kudus yang menggantikan peran Yesus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memahami siapakah Roh Kudus itu selain pribadi yang menggantikan Yesus di dalam dunia untuk menolong anak-anaknya. Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi ini yang mesti kita pahami, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Bukti di dalam Alkitab mengenai kealahannya menjadi sebuah bukti kepribadiannya, di mana Roh Kudus disebut sebanyak 16 kali di dalam Perjanjian Baru dengan nama dua pribadi lainnya yang dalam istilah Bapak-bapak gereja adalah Trinitas. Di antaranya yaitu Roh Yesus. Roh Kudus disebut sebagai Roh Yesus dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-7. Dan juga dikatakan Roh Allah kita
seperti yang tercatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Lalu kata di dalam pribadi Roh Kudus ini yang digunakan seorang yang lain di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 berarti pribadi yang lain dari oknum Trinitas. Artinya jika Kristus adalah Allah, maka Roh Kudus yang disebut sebagai penolong yang lain dari oknum Trinitas adalah Allah juga. Kemudian kita juga bisa memahami bahwa Roh Kudus adalah Allah, pribadi Allah, salah satu pribadi dari kealahan, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus mengatakan seperti yang tercatat oleh Matius adalah Roh Kudus disejajarkan kedudukannya dengan Bapa dan Anak, di mana bunyi daripada ayat itu adalah baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak pakai tanda koma di antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi memakai kata dan, kai, artinya tidak terpisahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Frasa nama pun memakai bentuk tunggal, bukan jamak. Kalau jamak dia nama-nama, tetapi ini memakai satu saja yaitu nama. Ini menyatakan kesatuan di antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah yang disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai Trinitas. Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sifat-sifat yang melekat pada Roh Kudus menyatakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Seperti apa? Seperti Maha Tahu, saudara, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, saya bacakan ayatnya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Dia Maha Tahu, saudara. Lalu yang lain adalah dia Maha Hadir, seperti di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Roh Kudus Maha Tahu. Kita mau bersembunyi dimanapun dia tahu, dia hadir, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dan Mazmur 104 ayat 30 bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang maha kuasa berdasarkan keikutsertaannya di dalam penciptaan dunia, di dalam penciptaan manusia. Roh Kudus juga adalah pribadi yang memberikan ilham kepada para penulis kitab suci di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Ini yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Oleh dialah 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi inilah peran daripada Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa dia adalah Allah. Dan ada pendapat-pendapat orang lain yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah kuasa. Tetapi saya mau mengatakan di sini bahwa siapakah Roh Kudus selain dia adalah pribadi yang menggantikan Yesus di dunia, dia juga adalah pribadi Allah, dia adalah Allah, saudara. Yang ketiga, saya mau mengatakan bahwa Roh Kudus adalah bukan kuasa, tetapi pribadi pemberi kuasa. Kalau Roh Kudus adalah kuasa, maka dia bukan pribadi, dia tenaga, dia energi. Seperti saya menggerakkan tangan ini, berarti ada energi, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena Roh Kudus adalah pribadi dari Allah yang menggantikan peran Yesus, maka Roh Kudus punya kuasa. Kuasa itu ada dalam dirinya, dalam diri Roh Kudus. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dapat memenuhi orang-orang yang percaya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini, kalau pribadi Roh Kudus turun ke atas orang percaya, maka mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Jadi dari ketiga pernyataan ini, saya dapat menyimpulkan dan memberikan jawaban dari pertanyaan siapakah Roh Kudus itu. Saya berharap saudara bisa memahami ini dan bisa meyakini bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berperan menggantikan Yesus yang naik ke surga. Yang kedua, Roh Kudus adalah Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus bukan kuasa, melainkan pribadi Allah yang memberi kuasa. Kiranya dengan pemahaman ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat berdoa kepada Roh Kudus karena Dia adalah Allah. Yonggi Cho mengatakan dalam sebuah bukunya, Selamat Pagi Roh Kudus, kita bisa menyapa Roh Kudus dengan ucapan kemanusiaan kita, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Roh Kudus. Sampai ada pujian yang mengangkat hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah belajar siapakah Roh Kudus. Kita harus meyakini bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang menggantikan Yesus, pribadi. Lalu Roh Kudus adalah Allah dan Dia bukan kuasa, melainkan pemberi kuasa. Yakinlah bahwa Roh Kudus telah ada di dalam hati kita. Dia pribadi yang menggantikan Yesus untuk menolong kita berjalan, berjuang, mencapai garis akhir sampai Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai orang salehnya. Tuhan memberkati kita di saat-saat seperti ini. Naikkan doa kita, mintalah Roh Kudus menolong kita untuk memahami kondisi-kondisi yang terjadi. Kita meminta tuntunannya untuk kita bisa melalui kondisi sulit saat ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dalam hikmat-Nya kita diberi pertolongan untuk menjaga kesehatan. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Terpujilah Yesus kekal selamanya. Amin.